Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Taufik Hidayat dengan NPM 2019-4350-1800. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terbaik di SMK Al Hidayah 1 dengan metode TOPSIS. Pertama-tama kita akan disuguhkan dengan menu login. Login ini dilakukan oleh admin yang mempunyai username admin dan password juga admin. Jika username atau password salah, maka akan muncul informasi seperti ini. Username dan password salah atau akun belum terdaftar. Oke. Jika username benar dan password benar, maka akan langsung menuju ke menu utama. Menu utama seperti ini, ada kriteria, ada bobot, ada normalisasi, ada normalisasi terbobot, ada solusi ideal, jarak solusi ideal, nilai preferensi, dan laporan. Pertama-tama kita masuk ke menu kriteria. Di menu kriteria ini ada nama guru, prestasi, kreativitas, komunikasi, akademik, absen, keterangan, simpan, ubah, hapus, batal, dan kembali. Di sini sudah ada data guru yang saya masukkan sebelumnya. Di sini kita coba untuk masukkan data guru. Satu data guru lagi, misalkan namanya Udin, prestasinya kita kasih nilai 3, kreativitasnya kita kasih nilai 2, dan komunikasinya kita kasih nilai 4, akademiknya kita kasih nilai 5, absensinya kita kasih nilai 2. Di sini jika data sudah benar, maka bisa disimpan dan langsung muncul informasi seperti ini. Setelah muncul informasi seperti itu, maka data sudah berhasil disimpan di tabel bawahnya. Jika ingin mengubah, tinggal klik nama yang ingin diubah, misalkan Udin. Kita misalkan mau mengubah prestasinya menjadi 2, kreativitasnya menjadi 4, komunikasinya menjadi 2. Lalu setelah diubah, maka kita klik button ubah yang otomatis akan memunculkan informasi seperti ini, dan otomatis juga data atas nama Udin ini telah terubah dengan sendirinya di kolom bawah ini. Jika ingin menghapus data, bisa dilakukan dengan mengklik nama yang ingin dihapus dan langsung mengklik button hapus. Jika belum paham apa itu prestasi, apa itu benefit dan cost, di sini ada keterangan tentang benefit dan cost. Oke, jika sudah jika data kriteria sudah dimasukkan dan sudah sesuai, maka kita akan kembali. Di sini ada button kembali. Setelah itu kita masuk ke menu bobot. Di menu bobot ini ada bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4, dan bobot 5. Misalkan bobot 1-nya kita kasih 2, bobot 2-nya kita kasih 2, bobot 3-nya kita kasih 2, bobot 4-nya kita kasih 1, dan bobot 5-nya kita kasih 3. Bobot ini yang nanti menentukan itu adalah pihak sekolah atau pihak instansi tersebut. Bobot ini tidak lebih dari 10 nilai ya. Jadi segini aja. Setelah bobot sudah dimasukkan, maka kita akan menyimpan data dengan cara mengklik button simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan memunculkan informasi seperti ini dan akan memunculkan bobot-bobot yang sudah kita masukkan tadi di tabel bawahnya. Jika ingin menghapus, maka kita mengklik bobot yang ingin kita hapus, lalu kita hapus saja dan bobot berhasil dihapus. Oke, kita masukkan lagi bobotnya, karena kalau bobotnya kosong, perhitungan tidak akan jalan. Simpan, terus kembali. Setelah dari bobot, kita masuk ke menu normalisasi. Di menu normalisasi ini adalah nilai kriteria yang pertama tadi ya, 3, 4, dan seterusnya. Jika sudah masuk ke menu normalisasi, maka bisa langsung mengklik button normalisasikan yang nantinya akan terhitung secara otomatis seperti ini. Nah, ini adalah data-data dan nilai-nilai yang sudah dinormalisasikan. Setelah dinormalisasikan,
Ini bisa disimpan dan muncul informasi seperti ini. Setelah disimpan ini juga bisa dihapus dan muncul informasi seperti ini. Untuk mengkonfirmasi, kita klik yes. Maka data normalisasi dan perhitungan normalisasi yang tadi kita normalisasikan itu terhapus secara otomatis. Kita normalisasikan lagi untuk menghitung langkah selanjutnya. Kita kembali dan masuk ke menu normalisasi terbobot. Di menu normalisasi terbobot ini sama seperti menu normalisasi yang tadi. Kita hanya butuh mengklik button normalisasikan terbobot yang nantinya akan otomatis terhitung nih di tabel bawah ini nih. Kita klik dan langsung muncul. Kita simpan. Ya, dan ini juga bisa dihapus sama seperti tadi. Setelah itu kita simpan, lalu kita kembali ke menu utama. Setelah kembali ke menu utama, kita menghitung solusi ideal. Sama, menghitung solusi ideal juga langsung mengklik button mencari solusi ideal positif seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan dan ini juga ada hapus yang berfungsi hapusnya. Nah, ini sudah. Setelah mencari solusi ideal positif, kita mencari solusi ideal negatif dengan cara yang sama, yaitu mengklik langsung button mencari solusi ideal negatif yang nantinya akan otomatis muncul perhitungannya di tabel bawah ini. Seperti ini. Nah, jika sudah kita simpan, maka kita akan kembali ke menu utama, yaitu mencari jarak solusi ideal dan masuk ke menu jarak solusi ideal. Setelah masuk ke menu jarak solusi ideal seperti ini, maka langkah selanjutnya kita harus mengklik mencari jarak solusi ideal positif seperti ini. Nah, ini jarak solusi ideal positifnya seperti ini. Ini bisa langsung kita simpan dan ini informasi kalau data berhasil disimpan. Dan kita juga bisa mengklik button mencari jarak solusi ideal negatif yang otomatis juga hasil perhitungannya akan ada di bawah sini. Ini juga bisa kita simpan dan muncul informasi data berhasil disimpan. Nilai preferensi. Nah, nilai preferensi ini adalah langkah akhir. Ya, di sini ada tabel jarak solusi ideal positif dan negatif. Ini positif, ini negatif. Sama caranya, mengklik button cari nilai preferensi dengan cara seperti ini. Nah, inilah hasil akhir dari perhitungan tadi. Ini bisa kita langsung simpan. Nah, untuk simpan-simpan yang tadi, yang dari bobot sampai ke jarak solusi ideal positif dan negatif, itu hanya berfungsi untuk memunculkan data di menu-menu selanjutnya, di perhitungan-perhitungan selanjutnya. Karena setiap perhitungan itu seluruhnya mempunyai koneksi atau berhubungan, ya. Ini sudah disimpan, terus kita kembali lanjut, kita kembali ke menu utama dan kita terakhir masuk menu laporan. Di sini ada laporan penilaian. Nah, laporan penilaian ini sebentar. Di laporan ini ada dua, yaitu laporan penilaian dan laporan nilai akhir. Nah, di laporan penilaian ini laporan penilaian kriteria. Ini kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bawahnya sudah ada keterangan. C1-nya itu prestasi, C2 kreativitas, C3 cara berkomunikasi, C4-nya akademik, C5-nya absen. Ini laporan penilaian kriteria, bukan penilaian akhir ya. Dan di sini ada tanggal dan tahun, dan di sini ada tanda tangan kepala sekolah. Lanjut, kita masuk ke laporan nilai akhir. Nah, di laporan nilai akhir ini adalah tadi yang nilai preferensi, ya, yaitu nilai akhir dari perhitungan metode Topsis. Di sini didapati nilai seperti ini.
Eka, Elsa, Fritz, Nini. Eka dengan nilai 0,31, 144, 246, Elsa 0,620, 959, 16, Fritz 0,80, 28701, Nini 0,380003. Ini di sini pun ada keterangan. Keterangannya nilai terbesar terpilih menjadi guru terbaik, dan di sini ada tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan kepala sekolah. Cukup sekian presentasi program saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.